Shalom, salam sadis, salam boring ya. Lihat market pada boring. Ya, hari ini Rabu sedikit aja lah kita bahas market yang lagi flat di situ-situ dia ya. Ya cuma ada satu dua koin yang ada event ya, sebab ada juga yang bisa di scalping kemarin-kemarin tuh app coin itu ya, koin monyet. Itu kalau di scalping bisa, kemarin drop terus dia sorong ke atas gitu ya. Ini ya ditunggu drop lagi lah. Lihat koin market nggak ini ya, namanya sekarang kayaknya banyak yang udah cedera juga ya semenjak Piala Dunia. Ya banyak yang lost di saham, yang lost di kripto, yang lost di Piala Dunia. Wah, makin parah kalau yang mau bet, ini parah kondisi gitu. Ini hari ini saya buat video market cap di 854, volume kecil 35,3 ya. BTC dominance 38,3. BTC tadi nutupnya di 17.000 something lah ya. Sekarang saya buat video di 17.037 dolar. ETH di 1.263, BNB 289 ya. Ya market boring lah, nggak gimana. Hijau-hijau tipis, merah-merah tipis juga altcoinnya gitu, nggak terlalu gimana. Ada yang koreksi kayak Chainlink ini koreksi ya. Atom juga kayaknya koreksi ini. Marketnya nggak terlalu gimana. Market rada boring, ya kan? Jadi ya lihatlah, ini Piala Dunia ini lagi ya. Sensasi Spain pulang kampung ya, dihajar Maroko. Ya, bola bulat ya, kali ini banyak sensasi juga Piala Dunia kali ini. Pertama kali itu Maroko bisa masuk di 16 besar Piala Dunia ya. Ya, kedepannya kita lihat apalagi. Makanya yang gitu-gitu pecinta Spain ya kan udah pasti lost money banyak tuh yang ngebet Spain. Pada kere semua itu yang betting. Para akhir tahun pengen cari uang lebih malah ambles itu banyak, ya kan. Jadi market ya gitu juga flat. Ini saya dengar TKO ini ya mau diakuisisi sama Binance ya. Makanya koin TKO pump gitu ya. Ya lihatlah bagus juga kalau diakuisisi ya kan. Bagus juga sih buat pemerintah, perusahaan besar masuk. Kalau Binance akuisisi toko kripto kan lebih bagus juga. Omsetnya gede juga bagus, pemasukan buat pemerintah. Pajaknya ya kan. Ya kondisi gitu, pada inilah pajak ditekan juga semua negara, kondisi ekonomi yang carut marut, ya yang kena tekan juga ya sipil juga. Itu kan udah begitu, itu pemerintah itu jurusnya kan di situ-situ. Saat ekonomi krisis, resesi, udah pasti kenaikan suku bunga, ya kan, karena efek dari cetak uang lah, ini ekspor yang menurun, ya kan, apalagi ini inflasi, udah pasti semua naikin pajak gitu, ya kan. Seperti ini minggu lalu Amerika juga ini makin makin tergenjat rakyatnya gitu. Sekarang berita 10 hari lalu lah beritanya saya lihat itu, IRS-nya itu tiap ada transaksi $600 udah kena pajak.
Kami yang di Jepang juga ini lagi digodok itu komersial tax-nya yang 10% mau dinaikin 15%. Wah, rakyat menjerit itu. Padahal waktu masuk pandemi itu 2 tahun kemarin baru dinaikin 8% ke 10%, ya kan? Komersial tax-nya. Ini langsung sarannya mau digolkan ini 15% mau naik. Mampus terus rakyat digenjot. Tapi itu rumus mereka ngadepi krisis dimanapun negara gitu. Saat inflasi, resesi, udah pasti itu naikkan pajak. Ya. Jadi sebagian sekalian kita bahas ini karena market yang boring gitu, sedikit kita bahas saja. Ini yang nanya koin CBDC. Indonesia udah launching CBDC-nya, lagi testnet, lagi dites itu ya di jaringannya. Apa ada efek ke kripto? Nah, saya rasa sih enggak lah, enggak ini. Justru efeknya itu kalian lihat itu ke depan itu ya ujungnya kontrol, ya kan? Dikontrol. Sekarang semua dunia, semua negara akan adopsi blockchain, akan lakukan CBDC, ya kan? Yang jelasnya untuk negara Indonesia atau negara yang bukan kontrol dunia itu pasti nggak ngaruh sama kripto. Agak ngaruh kripto nanti penekanan ya seperti Amrik, gimana regulasinya atau Cina ya kan, karena mereka mau kontrol dunia, jadi harus kontrol mata uang. Tapi secara kalau negara-negara kayak Indonesia, negara berkembang gitu ya, itu justru buat mereka ya silakan aja, itu juga transaksi ya kan, apalagi di tangan pemerintah sekarang itu kan justru pemerintahnya menekan ke arah digitalize ya kan, masuk masa era digital ya, semua akan ke depannya udah diprogram lah, itu apa yang dibahas di forum World Economic Forum ya, si Klaus Schwab mereka itu yang ditargetkan 2030 sampai 2035, selain itu green energy semua akan elektrik juga, yang namanya you own nothing but you happy itu akan jalan termasuk di Indonesia gitu. Ya termasuk CBDC ini juga ke sana arahnya. Ya kan, itu salah satu alatnya juga ke arah sana gitu. CBDC. Kenapa? Ya kontrol. Jadi yang udah jelas mereka tidak akan suka decentralized device. Yang mereka mau tetap centralized karena bisa kontrol. Ya kan? Kedepannya Indonesia gimana CBDC efek kripto yang enggak terlalu, justru buat Indonesia itu kalian ini pasti dia jalankan dulu ke sekarang ini dites pasti ke yang besar-besar, misalnya akan dilakukan dulu nanti ke bank-bank dulu. Bank-bank kan antara transaksi, transfer duit gini gitu. Terus mungkin nanti ya crypto exchange gitu. Jadi nanti mungkin itu kalau kalian mau beli kripto ke depannya paling pemerintahnya buat kebijakannya kalian tidak pakai stablecoin USDT ya, harus pakai CBDC dulu, masukin duit gitu. Baru beli kripto gitu. Ya kan? Jadi ya pajak, ujungnya semua pajak. Kedepannya itu dikontrol pajak, ya kan? Jadi seperti yang saya bilang, banyak yang orang oh kripto akan hancur. Itu mereka orang yang nggak ngerti. Di belakang pemerintahan itu blockchain itu udah ke depan itu udah memang harus mereka laksanakan. Apa-apapun blockchain, perusahaan-perusahaan sekarang semua blockchain. Karena kenapa? Ke depannya pun saham-saham itu kan tahun lalu saya udah pernah bahas lah ya. Tahun lalu itu saya udah pernah uraikan. Karena dari tahun lalu udah tanya, kripto akan hancur menurut si A, si B, si... Nggak akan, blockchain ini nggak akan hancur karena itu yang akan diadopsi ke depan. Itu yang akan dipakai sama pemerintah-pemerintah untuk kontrol kalian. Yang awalnya blockchain diciptakan untuk lebih efisien, juga kemajuan digitalize, ya kan? Tapi ya di sisi semua kan ada
sisi positif negatif. Sisi negatifnya pemerintah pakai untuk kontrol. Ya sebagai transaksi ya gitu juga ke depannya kayak itu kan udah di planning dari awal yang dulunya dibuat sintetis itu niat awalnya itu mereka kan untuk tokenize saham-saham. Nah, kedepannya perusahaan-perusahaan itu akan saham-saham itu akan ditokenize. Itu saya udah pernah bahas lah ya tahun lalu gitu. Mungkin ya subscriber baru nggak tahu, siap coba bahas lagi, saya ulangi. Jadi blockchain itu tidak akan punah. Kripto tidak akan punah. Ada blockchain maka ada kripto. Karena mereka akan buat koin, akan buat token untuk transaksi. Ya, tinggal kitanya milik perusahaan mana, token mana, atau koin mana gitu. Kalau sempet salah beli perusahaannya Amsyong bangkrut, ya invest Anda gagal gitu. Itu aja. Dan keduanya, maka nggak akan ngefek ke kripto gitu ya. Yang jelasnya itu yang saya kasih kalian. Kenapa saya video bulan lalu saya suruh kalian udah saatnya kalian ada uang sisihkan beli logam emas fisik ataupun belilah tanah ya kan, belilah properti fisik-fisik karena kedepannya itu sulit gitu ya, karena itu akan yang namanya you own nothing but you happy, itu faktanya. Karena kenapa? Karena kedepannya banyak yang you own nothing yang artinya juga Anda nggak secara fisik tuh Anda udah nggak miliki gitu. Digitalize itu kan maya, internet itu kan dunia maya. Jadi you happy, are you happy gitu. Kedepannya Anda pikir Anda banyak duit gitu. Number, Anda lihat number, oh gua banyak sekali. Tapi kan nggak seperti ini kedepannya fiat currency yang ada bentuk duit uang kertas, ada bentuk Anda bisa, wah gua banyak banget duit gitu. Tapi sekarang nggak ada lagi ke depannya. Tapi ya mungkin nanti ini di atas 2030 proyek mereka tuh target mereka 2030 sampai 2035 ini semua udah harus terrealisasi gitu. Ya. Jadi ya antara sekarang udah di penghujung 2022 ya antara 8 sampai 13 tahun ke depan itu target mereka sudah harus terrealisasi. Ya kan? Nah, itu yang harus Anda hadapi. Makanya dengan masih ada waktu sebelum 2030, kalian yang kerja-kerja jangan ngeluh kondisi resesnya, nabung, beli barang yang fisik. Karena kenapa? Kalau Anda ada simpan fisik, sekarang ini kan belum terdaftar, jadi mereka nggak bisa ngecek harta yang ada. Paling Anda mau klaim nanti ke depannya itu Anda harta Anda ada sekian karena istilahnya Anda bisa aja masukkan, oh ini warisan orang tua, hibah dari orang tua, ya kan? Yang begitu. Jadi makanya untuk supaya, ya tergantung kalian lah. Kalau yang ngerti saya ngomong ini sebenarnya juga, kalau orang pemerintah denger gede juga. Karena pengen pemerintahan itu kan kedepannya pasti ngontrol. Semua mau dikontrol. Kedepannya seluruh dunia kita ini di bawah kontrol. Pajak ini tuh udah nggak bisa lari dengan kemajuan teknologi, dengan digitalize ini, ya. Ya buat anak muda ke depannya gimana itu yang menjadi ini. Kalau kayak saya itu udah nothing tulus. Saya udah di sisa-sisa penghujung. Istilahnya di umur saya ini paling berapa lama lagi, ya kan? Kita nggak tahu. Buat yang anak-anak muda yang 23 itu Anda masih panjang, mungkin ke depan Anda akan di ini gimana saya juga nggak tahu. Di masa itu 10 tahun lagi, 15 tahun lagi apa saya masih hidup saya juga nggak tahu kan, tapi ya itu yang akan terjadi. Tapi buat kalian anak-anak muda ya harus persiapkan sebaik-baiknya ya. Ya ada dana ya belilah apa yang fisik-fisik gitu. Ya kan, kedepannya yaitu yang namanya you own nothing but you happy, yaitu Anda akan ngelihat, wah, Anda lihat di bank Anda, wah, gua ada sekian dana gua. Tapi
number gitu. You not on gitu. Ya kan? Jadi, but when you see the number, saat Anda lihat number, oh gua ada sekian miliar gitu, ya kan? Tapi itu semua digital gitu, yang bukan fisik, yang Anda own nothing gitu. Tapi saat Anda lihat ya happy, ya itulah zamannya gitu. Itu salah satu ya. Jadi ya yang harus dihadapi yaitu makanya ke depan yang masih harus kita hadapi pajak. Ini aja udah digodok pajak, rakyat udah teriak-teriak. Ya kan, jadi makanya buat kalian anak-anak muda, sekali lagi masukan dari saya, ada dana, kalian kerja-kerja, simpan, belilah yang fisik-fisik, logam mulia kayak, ya kan, entah itu properti kayak, tanah kayak, ya. Itu aja pembahasan hari ini, ya kan, karena market yang masih boring, kita lihat, sebenarnya kondisi gitu tanggung, karena volume kecil nih market, kita mau masuk juga, turun lagi. Mending Anda tunggu momen dia turun gitu. Ya kan? Tunggu dia turun, serok, yang bisa naik, yang ada ini. Yang Anda lihat, yang ya cek chartnya ya. Jangan chart juga kalau mendukung, baru Anda masuk gitu. Ya kan? Saya rasa juga ini, minggu ini, nggak terlalu gimana flat. Ujungnya nih, ditunggu juga sampai minggu depan kenaikan interest rate, saya rasa di situ, ya kan. Tapi apakah market potensi sorong ke atas? Masih besar untuk potensi sorong ke atas ke 18 itu, saya masih yakin masih ada potensi. Cuma lihatlah, ya kan, sabar dikit. Maka kalau ada ini, ya kalian lihat, misalnya nanti ada drop atau ntar malam ada drop dikit, saya lihat ApeCoin itu bisa itu lagi dia mau ini drop, nanti naik dikit buat ya kalian cek dulu lah, sekalian lihat chartnya juga. Kalau udah nggak mau chartnya ya jangan gitu. Andai kata chartnya udah saatnya koreksi ya jangan juga gitu ya. Jadi sebelum kalian ambil, kalian harus cek chartnya juga gitu, koin yang kalian tertarik. Oke, jadi begitu aja pembahasan di hari Rabu ini. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.